Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada Zoom pada pagi hari ini. Baiklah, yang terhormat Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Tin Indrawati MPD dan teman-teman sekalian. Baiklah, kali ini saya Rani Maulidia dengan NIM 22129215. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan di sini saya sebagai moderator akan mengawali Zoom pada pagi hari ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu yang pertama Francisca Octavia, yang kedua Tiara Genisa, dan yang ketiga Tania Yugolivia. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Tania Yugolivia. Kepada Tania dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memulai presentasi kita pada pagi hari ini terkait materi tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama ada Kiai Haji Dewantara. Siapa sih itu Kiai Haji Dewantara? Lanjut, biografi singkat tentang Kiai Haji Dewantara. Kiai Haji Dewantara lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjadiningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Indonesia. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan dan kebudayaan terkemuka di Indonesia pada abad ke-20. Setelah menamatkan pendidikan di sekolah Belanda, Kiai Haji Dewantara belajar di Belanda dan Swiss dan memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum. Namun, ia lebih memilih untuk mengabdikan dirinya untuk memperjuangkan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Pada tahun 1912, Kiai Haji Dewantara mendirikan sekolah pertama bagi anak-anak pribumi yang diberi nama Taman Siswa. Ia juga mengembangkan konsep pendidikan Education for Freedom yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan rakyat dari penjajahan dan kemiskinan. Next. Kontribusi Kiai Haji Dewantara dalam dunia pendidikan. Kiai Haji Dewantara atau lebih dikenal dengan nama pendidikan beliau yaitu Raden Mas Suwardi Surjadiningrat adalah seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan. Berikut ini adalah beberapa kontribusi beliau di dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu ada pendirian Taman Siswa. Kiai Haji Dewantara mendirikan organisasi pendidikan bernama Taman Siswa pada tahun 1922 yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Organisasi ini menguasai moto Ingarsa Sungtuloda, Ingmat Ia Mangun Karsa, Pitwuri Handayani yang bermakna di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dukungan. Yang kedua yaitu pendirian sekolah dasar. Kiai Haji Dewantara juga turut berperan dalam pendirian sekolah dasar bagi anak-anak Indonesia. Beliau memperjuangkan agar anak-anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini penting dilakukan mengingat sewaktu itu banyak anak-anak Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan dasar. Yang ketiga ada konsep pendidikan sebagai pembebasan. Kontribusi penting Kiai Haji Dewantara di dunia pendidikan adalah pemikiran yang revolusioner
Beliau menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan dan kemiskinan, serta mengembangkan potensi manusia secara maksimal. Yang keempat ada konsep pendidikan kemandirian. Kiai Haji Dewantara juga memperjuangkan pendidikan kemandirian. Beliau menekankan pentingnya siswa untuk belajar secara mandiri dan tidak hanya bergantung kepada guru atau kepada pendidiknya. Yang kelima ada pendidikan luar sekolah. Selain pendidikan formal, Kiai Haji Dewantara juga memperjuangkan pendidikan luar sekolah. Beliau percaya bahwa tidak hanya terbatas di dalam ruang kelas saja, tetapi juga dapat dilakukan di luar kelas. Yang keenam ada pendidikan untuk segala usia. Kiai Haji Dewantara juga memperjuangkan pendidikan untuk segala usia. Beliau percaya bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada usia anak-anak saja atau usia remaja, tetapi juga harus tersedia untuk orang dewasa. Yang ketujuh ada pendidikan kaum tertindas. Kiai Haji Dewantara memperjuangkan pendidikan bagi kaum tertindas di Indonesia, terutama bagi anak-anak pribumi yang pada masa itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, seperti anak-anak Belanda pada saat itu. Yang kedelapan, pendidikan demokratis. Kiai Haji Dewantara juga memperjuangkan pendidikan yang demokratis yang mengutamakan kebebasan dan kemandirian individu dalam belajar. Yang kesembilan yaitu sistem pendidikan berbasis kebudayaan. Kiai Haji Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis kebudayaan di Indonesia. Ia mengajarkan bahwa pendidikan harus memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada para siswa sehingga mereka menjadi lebih mengenal dan mencintai budaya mereka sendiri. Next. Lanjut pemikiran-pemikiran penting. Kiai Haji Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat berpengaruh. Ia memiliki beberapa pemikiran-pemikiran yang penting yang dianggap relevan dan masih diterapkan dalam pendidikan saat ini. Yang pertama yaitu ada pendidikan sebagai hak segala bangsa. Pemikiran ini menekankan bahwa pendidikan harus menjadi hak yang sama bagi seluruh warga negara tanpa ada terkecuali. Yang kedua, pendidikan sebagai wujud kebudayaan. Pendidikan ini menyatakan bahwa pendidikan harus menjadi wujud kebudayaan suatu bangsa. Berarti, pendidikan harus memberikan pengetahuan tentang budaya lokal dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, pendidikan untuk kemandirian. Pemikiran ini menekankan bahwa pendidikan harus memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu individu menjadi mandiri secara ekonomi dan sosial. Yang keempat, pendidikan untuk keadilan sosial. Pemikiran ini menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk mencapai suatu keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya pengecualian. Yang kelima yaitu pendidikan untuk membentuk karakter bangsa. Pemikiran ini menekankan bahwa pendidikan harus membentuk karakter bangsa yang berintegritas dan berkepribadian yang tinggi. Pendidikan harus mampu memberikan nilai-nilai moral yang baik dan mendorong siswa untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Yang keenam yaitu pendidikan harus dilakukan dengan memperhatikan budaya dan adat istiadat setempat. Kiai Haji Dewantara percaya bahwa pendidikan yang berkarakter dan bernilai budaya hanya bisa tercapai jika pendidikan dilakukan dengan memperhatikan budaya dan adat istiadat setempat. Yang ketujuh ada pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Kiai Haji Dewantara juga percaya bahwa pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti cinta kasih,
toleransi, dan keadilan. Yang kedelapan yaitu pendidikan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Kiai Haji Dewantara juga mengemukakan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan siswanya. Hal ini dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Kebolehan dan Kebudayaan pada tahun 1930. Yang kesembilan yaitu pendidikan harus diberikan kepada semua anak Indonesia tanpa adanya pengecualian. Kiai Haji Dewantara juga percaya bahwa pendidikan harus diberikan kepada semua anak Indonesia tanpa adanya pengecualian. Ia mengemukakan bahwa pendidikan harus bersifat demokratis dan menghargai hak-hak individu. Lanjut. Dampak dan pengaruh pada pendidikan Indonesia. Beberapa berikut adalah dampak dan pengaruh Kiai Haji Dewantara dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan nasionalisme. Yaitu Kiai Haji Dewantara sangat mendorong pendidikan nasionalis yang berbasis pada kebudayaan dan bahasa Indonesia. Ia merintis pendirian sekolah taman siswa yang menekankan bahwa pada pendidikan berbasis karakter dan kebangsaan. Yang kedua yaitu pendidikan untuk semua. Kiai Haji Dewantara juga berjuang agar pendidikan dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini terlihat dari pembentukan sekolah taman siswa yang memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari berbagai kalangan sosial, termasuk anak-anak dari keluarga miskin. Selanjutnya yaitu konsep belajar sepanjang hayat. Kiai Haji Dewantara memperkenalkan konsep belajar sepanjang hayat di mana pendidikan tidak hanya berhenti setelah lulus dari sekolah formal saja, tetapi juga harus dilanjutkan di luar sekolah dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Lanjut, pendidikan karakter. Kiai Haji Dewantara sangat memperhatikan pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini tidak hanya berkutat pada aspek akademis saja, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kepribadian individunya. Hal ini terlibat dalam konsep pendidikan yang diusungnya di Taman Siswa yang menekankan pada pembentukan karakter dan moral yang baik. Lanjut, pendidikan untuk kemerdekaan. Kiai Haji Dewantara memandang bahwa pendidikan adalah kunci untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Ia memperjuangkan pendidikan yang dapat membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan dan kemiskinan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mungkin hanya sekian yang dapat saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tanya Golivia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Genisa. Pada Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Tiara Genisa dengan NIM 22129093 yang akan melanjutkan materi tentang Muhammad Syafi'i. Lanjut. Pertama yaitu biografi Muhammad Syafi'i. Sahwana. Anda puasa? Hah? Sahwana. Anda puasa atau gimana nih? Hah? Lagi berhalangan atau gimana? Orang puasa nih. Kok Anda minum? Tak kelihatan tadi itu. Salina. Kelihatan enggak kawannya minum tadi itu? Saya enggak lihat, Bu. Tuh, Sahwana. Kalau mau minum enggak usah dilihatkan lah kameranya dulu. Kurang puasanya minumnya yelah. Ayolah, aneh-aneh sih anak pula. Gimana? Jawablah, Sahwana.
Sahwana. Mana Sahwana tadi? Nampak tadi itu Ananda? Yang lain? Yang lain ada perhatikan tadi? Dia nampak Sahwana minum tadi tuh. Vinanda, nampak Sahwana minum tadi? Enggak, Bu. Fokus ke Hah? orang yang presentasi, Bu. Nah, siapa? Yang lain? Tika Sagita? Enggak, Bu. Ah, Soalnya yaudah. Tika pakai HP jadi Ah, nggak nampak semua. iya, orang semua fokus kan terhadap kepada presentasi. Nah, dia asik minum, Ibu nampak? Wah, tuh. Masa iya orang puasa, Ibu? Saya puasa lah gaik. Wah. Lah kok Sawana tadi minumnya tontongnya iya jo tabuangnya. Macam lihat lo tuh ke apa kamera. Kan aneh-aneh sih nama perilakunya tuh. Orang yang beda agama saja menghormati agama kita. Ini enggak. Ini bajilbab Islamnya tuh aku. Lagu le Bu macam lihat. Asiknya kau minum leh. Ya Allah. Tenang cucu ibu seketik lah puasanya. Kok jelek. Mana ada halangan, tak usahlah minum tuh dilihat pula videonya kan. Tak sadar mungkin dari itu ya. Makanya larian yang saya sawana tuh. Nanya. Tak ada yang menjawab leh. Kalau di kamera atau di video itu kan nampak semua apa perilaku Nanda. Mengapa kau hilang saya leh? Pokoknya ha. Sahwana NAA. Siapa namanya sebenarnya? Bakok minum saya wak tadi. Zero nak orang puasa minum. Lanjutlah Ananda. Biar aja lah sawana tuh nak nyawek nyontok sih. Mungkin apa dia karena dia tidak puasa mungkin ya. Tak dengar ibu bertanya ilah apa telinganya itu. Lanjutlah moderator. Apa penyajian materi? Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Yang pertama adalah biografi Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i dilahirkan di Mantan, Kalimantan Barat pada tahun 1893. Ibunya bernama Syafi'ah, sedangkan ayahnya sudah meninggal semenjak Muhammad Syafi'i masih kecil. Sebenarnya kelahiran Syafi'i oleh ibunya tidak diketahui hari dan tanggalnya. Tetapi dari perhitungan yang dikemukakan oleh Syafi'ah dan keluarganya, Marah Sultan dapat memperkirakan yakni tahun 1893, sedangkan tanggalnya adalah 31 Oktober. Diduga adalah hari pangkatan sebagai anak angkat oleh Marah Sultan. Ia dibesarkan oleh ayah angkatnya, yaitu yang bernama adalah Marah Sultan. Perjalanan hidup mengharuskan diri Muhammad Syafi'i hijrah ke Jakarta dan menjadi guru pada sekolah Kartini selama 6 tahun. Pada tahun 1925, beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya. Muhammad Syafi'i mendirikan ruang pendidikan INS atau Indonesian Netherlands School pada 31 Oktober 1926 Tadi di itu Kayu Tanam. kembali ke mana? Kembali ke Indonesia mana ini? Ke Sumatera Barat atau ke Indonesia? Ya, ke Sumatera Barat. Iya, Ibu dengar tadi kembali ke Indonesia. Memangnya di luar negeri dia selama ini kan enggak. Membaca itu hati-hati lah. Lah jale makalah sudah dek kawan. Nah, makalahnya sudah jelas kan. Nah, tapi kembali pula ke Indonesia dia Muhammad Syafi'i. Padahal dia Sumatera Barat itu kan. Lanjut. Muhammad Syafi'i dilahirkan di Mantan, di Kalimantan Barat tahun 1893. INS pada mulanya dipimpin oleh bapak angkatnya, Marah Sultan, kemudian oleh Muhammad Syafi'i. Dinamakan ruang pendidikan karena belajar dilaksanakan pada tempat yang tidak terbatas dengan konsep belajar dan mengajar. Selanjutnya. Yang kedua adalah kontribusi Muhammad Syafi'i dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan
Muhammad Syafi'i memperkenalkan berbagai metode pengajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga kualitas pendidikan di INS Tanah Kayu Tanam semakin meningkat. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Muhammad Syafi'i mengembangkan kurikulum yang lebih terstruktur dan terpadu, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih sistematis dan efektif. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas guru. Muhammad Syafi'i memberikan pelatihan dan pengembangan bagi para guru, sehingga kualitas pengajaran mereka semakin meningkat. Yang keempat adalah pembangunan sarana dan prasarana. Muhammad Syafi'i melakukan pembangunan gedung sekolah yang lebih representatif dan memadai, serta memperbaiki fasilitas pendukung lainnya seperti perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga. Next slide. Yang ketiga yaitu pemikiran-pemikiran Muhammad Syafi'i yang penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai sarana untuk membentuk karakter. Muhammad Syafi'i meyakini bahwa pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga membentuk karakter mereka. Oleh karena itu, dia mengembangkan kurikulum yang tidak hanya fokus kepada akademik, tetapi juga pada pengembangan moral dan karakter siswa. Yang kedua adalah pendidikan harus terintegrasi dengan ajaran agama. Muhammad Syafi'i sangat memperhatikan peran agama dalam pendidikan. Dia meyakini bahwa agama harus terintegrasi dengan kurikulum dan pengajaran di sekolah, sehingga siswa tidak hanya belajar tentang pengetahuan umum, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai moral dan spiritual. Yang ketiga adalah pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Muhammad Syafi'i juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Dia memperjuangkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pendidikan harus merangkul semua anak. Muhammad Syafi'i juga sangat memperhatikan masalah kesetaraan pendidikan. Beliau memperjuangkan hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa terkecuali, sehingga semua anak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi mereka. Yang kelima yaitu pendidikan harus memperhatikan pengembangan kreativitas. Muhammad Syafi'i meyakini bahwa pendidikan harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka. Oleh karena itu, beliau memperjuangkan pengajaran yang lebih interaktif dan partisipatif, sehingga siswa dapat lebih aktif dan kreatif dalam proses belajar mereka. Next slide. Selanjutnya adalah dampak dan pengaruh pemikiran beliau dalam pendidikan di Indonesia. Ada beberapa dampak dan pengaruh penting yang dibuat oleh Muhammad Syafi'i dalam pendidikan melalui INS Kayu Tanam. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum yang holistik. Muhammad Syafi'i mengembangkan kurikulum yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan moral dan karakter siswa. Hal ini membuat INS Kayu Tanam menjadi salah satu lembaga pendidikan yang unggul dalam memberikan pendidikan yang holistik. Yang kedua adalah pendidikan yang berbasis agama. Muhammad Syafi'i memperhatikan peran agama dalam pendidikan. Beliau memperjuangkan pengajaran agama yang terintegrasi dalam kurikulum dan pengajaran di INS Kayu Tanam, sehingga siswa tidak hanya belajar tentang pengetahuan dunia, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai moral dan spiritual. Yang ketiga yaitu pengembangan siswa yang berbasis lokal. INS Kayu Tanam memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Hal ini tercermin dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.
Yang keempat yaitu pendidikan yang merangkul semua anak. Muhammad Syafi'i memperjuangkan hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang sama, sehingga semua anak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi mereka. INS Kayu Tanam menerapkan prinsip ini dengan memberikan kesempatan kepada semua siswa, termasuk siswa yang kurang mampu, untuk mengakses pendidikan berkualitas. Yang kelima yaitu pengembangan kreativitas siswa. INS Kayu Tanam memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui pengajaran yang lebih interaktif dan partisipatif. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam proses belajar mengajar mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara Genisa. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Francisca Octavia. Pada Francisca Octavia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Octavia dengan nomor induk mahasiswa 22129419 akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Next slide. Siapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau merupakan seorang ulama, pendidik, dan aktivis sosial yang dikenal sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah. Apa organisasi Muhammadiyah? Yaitu sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi umat Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta, Jawa Tengah pada tanggal 1 Agustus 1868 dan beliau wafat pada tanggal 2 Februari 1929 dan beliau dilahirkan dari keluarga yang taat agama. Next slide. Selanjutnya adalah kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan. Ada 3 kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah modern yang memudahkan pendidikan agama dan umum pada awal abad ke-20. Salah satu sekolah yang didirikan adalah Madrasah Mu'alimin, sebuah sekolah untuk mempersiapkan calon-calon guru agama. Dalam sekolah ini, selain mempelajari agama, siswa juga diajarkan ilmu pengetahuan umum, seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu bahasa, serta budaya. Yang kedua, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengembangkan model pendidikan yang lebih terbuka dan inklusif, yang mana beliau mengajarkan bahwa pendidikan harus tersedia untuk semua orang, tidak hanya untuk kalangan elit saja. Ia juga memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, anak-anak yang pada waktu itu dianggap tidak penting untuk diberi pendidikan formal. Yang ketiga, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memperjuangkan pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Beliau mengajarkan bahwa Islam harus dipahami secara holistik dan tidak hanya berfokus pada aspek ritual semata. Beliau juga menekankan akan pentingnya toleransi antar sesama umat beragama, mengingat di Indonesia memiliki banyak keragaman agama, suku, dan budaya. Dan juga beliau mengajarkan bahwa kerukunan umat beragama harus dijaga dan dipertahankan. Melalui kontribusi tersebut dalam dunia pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberikan pengaruh yang dampak sangat besar bagi pendidikan Indonesia dan membantu membuka jalan pendidikan untuk lebih inklusif, holistik, dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Next slide. Selanjutnya adalah pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan. Ada 4 pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, pendidikan sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan umat Islam.
Menurut beliau, pendidikan harus menjadi sarana untuk memperbaiki keadaan umat Islam yang pada saat ini masih terbelakang dan kurang berkembang. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam upaya memperbaiki kondisi umat Islam. Yang kedua yaitu pendidikan harus diintegrasikan dengan agama. Menurut beliau yakin bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang diintegrasikan dengan agama. Beliau menganggap bahwa agama Islam adalah sumber kebenaran yang harus menjadi landasan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu pendidikan yang harus mengajarkan keterampilan praktis. Beliau berpendapat bahwa pendidikan harus mengajarkan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menekankan pentingnya mengajarkan keterampilan seperti pertanian, kerajinan, dan industri, sehingga peserta didik dapat menjadi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang terakhir yaitu pendidikan harus terbuka dan inklusif. Menurut beliau bahwa pendidikan harus terbuka dan inklusif sehingga semua orang terlepas dari latar belakang sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dampak dan pengaruh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan di Indonesia. Salah satu dampak besar dari keberadaan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah terbentuknya organisasi Muhammadiyah serta sekolah-sekolah yang mendirikan akses pendidikan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit untuk mendapatkan pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memperjuangkan pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai Islam dan membantu masyarakat untuk memahami serta benar dan tidaknya ekstrem dalam agama Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berpengaruh pada pendidikan Indonesia yang dirasakan hingga saat ini, yang mana beliau mendirikan ribuan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya di seluruh Indonesia dan membantu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Francisca Octavia. Untuk materi selanjutnya yaitu Rahmah El Yunusia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Siapakah Rahmah El Yunusia? Berikut biografi singkat tentang Rahmah El Yunusia adalah Rahmah El Yunusia lahir di Lubuk Mata Kucing, Kenagarian Bukit Surungan, Padang pada hari Jumat tanggal 29 Desember 1900 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1318 Hijriah. Dari keluarga Syekh Muhammad Yunus dan Rafi'ah. Terlahir sebagai anak terakhir dari 5 bersaudara yaitu Zainuddin Labai pada tahun 1890 sampai 1924 Masehi, Maria pada tahun 1893 sampai 1972 Masehi. Yang ketiga Muhammad Rashad pada tahun 1895 sampai 1956 Masehi dan Rihanna pada tahun 1898 sampai 1968 Masehi. Ayah Rahmah El Yunusia, Syekh Muhammad Yunus, adalah seorang ulama besar di zamannya. Syekh Muhammad Yunus pada tahun 1846 sampai 1906 Masehi menjabat sebagai seorang qadli di negeri Pandai Sike dan pimpinan tarekat Naqsabandiyah Al-Qalidiyah. Selain itu, Syekh Muhammad Yunus juga ahli dalam ilmu falak dan hisab. Next slide. Selanjutnya yaitu kontribusi dalam dunia pendidikan. Kontribusi dari El Yunusia yaitu dalam hal bagaimana meningkatkan pendidikan perempuan. Dalam hal ini perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan baik di bidang intelektual, kepribadian, ataupun keterampilan. El Yunusia berkontribusi dalam hal bagaimana meningkatkan pendidikan. Dalam hal ini perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan baik di bidang intelektual, kepribadian, atau keterampilan. Ia mendirikan
gedung perguruannya pada tahun 1927 dan mengalami kekurangan biaya penyelesaian gedung tersebut. Ia menolak bantuan yang diulurkan kepadanya dengan halus dan bijaksana. Ia ingin memperlihatkan kepada kaum laki-laki bahwa wanita yang selama ini dipandang lemah dan rendah derajatnya dapat berbuat sebagaimana laki-laki, bahkan bisa melebihinya. Rahmah Yunusiah percaya bahwa kaum perempuan membutuhkan model pendidikan tersendiri yang terpisah dari laki-laki. Karena ajaran Islam memberikan perhatian khusus kepada watak dan peran kaum perempuan dan mereka membutuhkan lingkungan pendidikan tersendiri di mana topik-topik ini bisa dibicarakan secara bebas. Rahmah merasa bahwa pendidikan bersama atau campuran membatasi kemampuan kaum perempuan untuk menerima pendidikan yang cocok dengan kebutuhan mereka. Rahmah ingin menawarkan kepada anak-anak perempuan pendidikan sekuler dan agama yang setara dengan pendidikan yang tersedia bagi kaum laki-laki, lengkap dengan program pelatihan dalam hal keterampilan dan berguna sehingga kaum perempuan dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif. Tujuan akhir Rahmah adalah meningkatkan kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat melalui pendidikan modern yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Ia percaya bahwa perbaikan posisi kaum perempuan dalam masyarakat tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Hal ini harus dilakukan oleh kaum perempuan sendiri. Melalui lembaga seperti itu, ia berharap bahwa perempuan bisa maju sehingga pandangan lama yang mensubordinasikan peran perempuan lambat laun akan hilang dan akhirnya kaum perempuan pun akan menemukan kepribadiannya secara utuh dan mandiri dalam mengemban tugasnya sejalan dengan petunjuk agama. Adapun cita-citanya dalam bidang pendidikan ialah ia sangat ingin melihat kaum wanita Indonesia memperoleh kesempatan penuh menuntut ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fitrah wanita sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mendidik mereka sanggup berdiri sendiri di atas kekuatan kaki sendiri, yaitu menjadi ibu pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab kepada kesejahteraan bangsa dan tanah air, dimanapun kehidupan agama. Next slide. Pemikiran-pemikiran penting El-Yunusiah adalah yang pertama, pendidikan inklusif. Rahmah El-Yunusiah sangat memperjuangkan pendidikan inklusif, di mana semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Menurut beliau, pendidikan inklusif sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan ramah terhadap orang-orang dengan kebutuhan khusus. Yang kedua yaitu pembelajaran aktif. Beliau juga menekankan pentingnya pembelajaran aktif dalam pendidikan. Menurutnya, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif akan lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif dan sosial siswa. Oleh karena itu, guru harus menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Yang ketiga yaitu pendidikan karakter. Rahmah El-Yunusiah juga sangat mengedepankan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Menurutnya, pendidikan karakter sangat penting dalam membentuk pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, guru harus menjadi contoh yang baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pendidikan multikultural. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan multikultural dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen. Menurutnya, pendidikan multikultural dapat membantu siswa untuk lebih memahami keberagaman budaya yang ada di sekitarnya dan meningkatkan toleransi antar kelompok. Yang kelima yaitu pendidikan berbasis masyarakat. Rahmah El-Yunusiah juga mengusulkan pendidikan yang lebih berbasis masyarakat, di mana masyarakat setempat dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat, serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Next slide. Dampak dan pengaruh pada pendidikan di Indonesia. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, sikap a priori terhadap perempuan yang bersekolah masih merupakan domain utama kehidupan sehari-hari. Lihat saja bagaimana istilah dapur sumur kasur begitu populer di kalangan masyarakat. Ungkapan ini jelas menegaskan bahwa sehebat dan secerdas apapun seorang perempuan, pada akhirnya kodrat dan takdir perempuan akan kembali pada kehidupan rumah tangga yang hanya mengurusi urusan memasak, mencuci, dan urusan rumah tangga lainnya. Anggapan demikian sudah berlangsung sejak ratusan tahun dan bukan merupakan hal baru. Dalam masyarakat matrilial sekalipun seperti Sumatera Barat, tempat kelahiran dan perjuangan Rahmah,
asumsi bahwa perempuan tidak layak belajar kerap diperbincangkan. Baginya seorang perempuan sekalipun Bagi Rahma, seorang perempuan sekalipun hanya berperan sebagai ibu rumah tangga tetapi memiliki tanggung jawab sosial atas kesejahteraan masyarakat, agama, dan tanah airnya. Tanggung jawab itu dapat diberikan melalui pendidikan, baik di lingkungan keluarga atau domestik maupun di sekolah atau publik. Barangkali seandainya Rahma masih hidup, ia akan sepakat dengan gagasan masa kini yang menyebutkan bahwa membangun masyarakat tanpa melibatkan perempuan bagaikan seekor burung yang terbang dengan satu sayap. Mendidik seorang perempuan berarti mendidik semua manusia. Karena sebagaimana diyakini oleh banyak orang, pendidikan dapat memberikan sumbangan yang besar bagi upaya perkembangan bangsa. Next slide. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dengan berakhirnya penyampaian materi yang saya bacakan tadi, maka berakhirlah penyampaian materi kelompok 2 pada pagi hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu kami membuka sesi penambahan materi atau pemberian saran dari teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi atau pemberian saran dipersilakan. Izin menambahkan materi, moderator. Baik, dipersilakan kepada Riri Sadira. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Di sini saya Riri Syadira dengan NIM 22129218. Saya akan menambahkan materi dari kelompok penyaji. Selain tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia, keempat tokoh tadi, ada beberapa tokoh lagi yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama yaitu Willem Iskandar. Willem Iskandar merupakan salah satu di antara orang Indonesia pertama yang telah berhasil membuktikan kemampuannya memimpin lembaga pendidikan yang penting. Yang kedua yaitu Slamet Imam Santoso. Slamet Imam Santoso merupakan penerima penghargaan sebagai tokoh pendidikan nasional dari IKIP Jakarta atau sekarang disebut dengan UNJ tahun 1978. Seorang perintis dan pendiri Fakultas Psikologi UI dan ia juga ikut mendirikan Universitas Andalas, Unsri, Unair, dan Universitas Hasanuddin. Yang ketiga yaitu R.A. Kartini. R.A. Kartini merupakan pendiri Sekolah Gadis di Jepara pada tahun 1903 dan Sekolah Gadis di Rembang. Selanjutnya yaitu Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika merupakan pendiri sekolah yang diberi nama Sekolah Istri pada tahun 1904 yang mempunyai murid 20 orang. Tahun 1914, Sekolah Istri diganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Selanjutnya yaitu Rohana Kudus. Rohana Kudus merupakan seorang guru agama, kerajinan wanita, serta seorang wartawan wanita pertama di Indonesia. Dan tokoh yang terakhir yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, merupakan pendiri organisasi keagamaan yang bernama Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Ia juga pendiri pesantren Tebui Reung di Jombang pada tahun 1899. Mungkin sekian tambahan dari saya serahkan selanjutnya kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riri Syadira. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi atau pemberian saran? Kepada teman-teman dipersilakan. Izin menambahkan materi, moderator. Baik, silakan Setia Viva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Viva dengan NIM 22129224 dari kelompok 4 izin menambahkan materi terkait tentang tokoh Rahma El Yunusia. Di sini saya menemukan bahwa mungkin entah namanya yang sama atau bagaimana, tapi ada satu lagi yang namanya Rahma El Yunusia. Itu adalah putri dari Bandung yang lahir pada 24 Maret 1918 di Bandung dan meninggal pada 7 Oktober 2006. Namanya juga Rahma El Yunusia. Peranannya dalam dunia pendidikan Indonesia itu dia dikenal sebagai guru besar bagi pendidikan anak cacat Indonesia. Peranannya itu yang pertama adalah pendiri Yayasan Pelita
pendiri Yayasan Pendidikan Pelita Ilmu. Itu Rahma El-Yunisia adalah pendiri Yayasan Pelita Ilmu yang didirikan pada 1953. Yayasan ini bergerak dalam bidang pendidikan, terutama di bidang pendidikan anak cacat dan penyandang tunanetra. Kemudian ada pendekatan anak cacat. Pendidikan anak cacat itu memperjuangkan hak pendidikan bagi anak cacat di Indonesia. Beliau mendirikan sekolah luar biasa Pelita Kasih pada tahun 1948 dan kemudian mendirikan Yayasan Pendidikan Pelita Ilmu untuk mendukung pendidikan anak-anak cacat di Indonesia. Kemudian ada yang namanya pengembangan kurikulum. Rahma El-Yunisia juga berperan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, terutama kurikulum khusus untuk anak-anak cacat dan penyandang tunanetra agar mereka dapat mengakses pendidikan dengan baik. Dan kontribusi keempat adalah penghargaan dan pengakuan. Pada tahun 1997, Rahma El-Yunisia itu mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia atas jasanya dalam pengembangan pendidikan anak cacat di Indonesia. Kemudian saya juga menemukan Rahma El-Yunisia itu juga ada salah seorang tokoh perempuan di Aceh yang kontribusinya itu sebagai, tunggu sebentar, saya lupa mencatatnya. Yang kontribusinya sebagai pencetus pendidikan di Aceh gitu. Nah, kalau kita simpulkan. Mungkin hanya itu yang saya dapat tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Setia Afifah. Untuk selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan materi atau saran kepada kelompok kami? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan materi atau saran, untuk sesi selanjutnya kami membuka 2 sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami hanya menampung 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Silakan, Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Saya Setia Afifah dengan NIM 22129224. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Dengan pertanyaan, jelaskanlah kontribusi dari keempat tokoh pendidikan Indonesia di dalam dunia pendidikan Indonesia yang sampai saat ini masih diterapkan kontribusi tersebut, serta apa alasan relevan sehingga kontribusi itu masih diterapkan sampai sekarang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Satya. Untuk 2 orang penanya lagi, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Sylvi Rauda. Baiklah, terima kasih. Saya Sylvi Rauda dengan NIM 22129225 ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Tadi sebelumnya kelompok penyaji telah menjelaskan beberapa poin mengenai pemikiran-pemikiran penting yang dikemukakan oleh Kiai Haji Dewantara. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana dan apa saja perwujudan dari pemikiran-pemikiran penting tersebut dalam pelaksanaan pendidikan pada saat sekarang ini? Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvi Rauda. Untuk penanya terakhir, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Weldiani Syahida. Pada makalah yang tersaji yang sudah dikirim di grup tadi kan saya ada baca tentang mengenai kontribusi. Pertanyaan saya itu apa yang membedakan kontribusi pada masing-masing tokoh pendidikan satu sama lain dan apakah kontribusi tokoh-tokoh ini sudah tercapai semua atau belum? Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Weldiani Syahida. Kepada Ibu dan teman-teman semua, berikan kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Baiklah, terima kasih.
kepada Ibu dan teman-teman yang telah memberikan kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Untuk pertanyaan dari Satya Afifah akan dijawab oleh Tiara Genisa. Kepada Tiara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Tiara Genisa dengan NIM 2212-9093 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Satya Afifah yang pertanyaannya, jelaskan kontribusi keempat tokoh pendidikan Indonesia tersebut dalam dunia pendidikan yang sampai sekarang masih saja diterapkan dalam dunia pendidikan Indonesia, serta apa alasan relevan sehingga kontribusi itu masih diterapkan. Apa begitu pertanyaannya, Satya? Ya, kelompok penyaji. Baik, kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut, yaitu keempat tokoh pendidikan yang disebutkan, yaitu Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Syafi'i, dan Rahmah El Yunusiah, memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan Indonesia. Kontribusi mereka masih diterapkan sampai saat ini karena masih relevan dan penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Berikut adalah kontribusi keempat tokoh pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dan pendiri Taman Siswa, sebuah gerakan pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, kesetaraan, dan kemandirian dalam pendidikan. Kontribusi beliau yang paling penting adalah memperjuangkan hak pendidikan bagi rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Konsep pendidikan yang diusungnya juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kemampuan siswa, serta menghargai keunikan dan potensi setiap individu. Yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam yang berfokus pada pengembangan pendidikan dan kesejahteraan umat. Kontribusi beliau yang paling penting adalah membuka sekolah-sekolah modern yang mengkombinasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Hal ini membantu mendorong perubahan sosial dan budaya di Indonesia, serta meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah pendidik dan pengajar yang dikenal sebagai pendiri Gerakan Pendidikan Nasional, sebuah gerakan yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia melalui peningkatan kualitas guru dan pengembangan kurikulum yang relevan dan adaptif. Kontribusi beliau yang paling penting adalah mengembangkan konsep pendidikan yang menekankan pengembangan kemampuan kreativitas dan berpikir kritis, serta mengintegrasikan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu Rahmah El Yunusiah. Rahmah El Yunusiah adalah pendidik perempuan yang mengembangkan model pendidikan inklusif yang memperhatikan kebutuhan dan keunikan setiap individu, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Kontribusi beliau yang paling penting adalah membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung, serta memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Alasan kontribusi keempat tokoh pendidikan tersebut masih relevan dan diterapkan sampai saat ini adalah karena mereka telah memberikan pandangan dan praktek pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan potensi setiap individu, serta menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kemampuan dalam pendidikan. Kontribusi mereka telah membantu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, serta mendorong perubahan sosial dan budaya yang positif. Sekian untuk kami, saya persilakan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara Genisa. Untuk pertanyaan kedua yaitu dari Selvi Rauda yang akan dijawab oleh Francisca Octavia. Francisca, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Selvi Rauda. Pertanyaannya, bagaimana dan apa saja perwujudan dari pemikiran-pemikiran penting yang telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pelaksanaan pendidikan pada saat sekarang ini? Apakah begitu pertanyaannya, saudari Selvi Rauda? Ya, betul. Baik, terima kasih. Kelompok kami akan mencoba menjawabnya. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang sangat berpengaruh dalam pergerakan pendidikan di Indonesia. Pemikirannya telah banyak diadopsi dan diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia pada saat sekarang ini. Dan berikut ada beberapa perwujudan dari pemikiran-pemikiran penting dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam pembentukan manusia yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Konsep ini telah diterapkan dalam kurikulum pendidikan Indonesia, di mana pendidikan karakter menjadi salah satu fokus utama dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang pentingnya pembelajaran aktif. Beliau berpendapat bahwa pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran juga telah diterapkan dalam pendidikan saat ini. Guru-guru di Indonesia kini lebih banyak menerapkan metode-metode pembelajaran yang menekankan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya K13 ataupun kurikulum merdeka. Yang selanjutnya yaitu pengembangan potensi siswa dalam menekankan pentingnya pengembangan dalam hal pendidikan. Hal ini kini tercermin dalam banyak program pengembangan potensi siswa yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah di Indonesia, seperti dibuatnya ekstrakurikuler, pramuka, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah pendidikan inklusif. Ki Hajar Dewantara juga memperjuangkan pendidikan yang inklusif, yaitu pendidikan yang sangat mengakomodasi kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Konsep ini menjadi fokus utama dalam pendidikan di Indonesia, di mana sekolah-sekolah telah didorong untuk menjadi lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan semua siswa, agar siswa dapat berkembang secara optimal dan terstruktur. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai hak semua orang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai hak semua orang juga masih relevan hingga saat ini. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan di semua lapisan masyarakat, termasuk melalui program-program bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Yang selanjutnya itu pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ki Hajar Dewantara juga percaya bahwa pendidikan dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Konsep ini tercermin dalam banyaknya program pendidikan yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan kurang mampu di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Francisca Octavia. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama tadi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Tiara Genisa? Pada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Tiara Genisa, dipersilakan. Izin menambahkan moderator. Baik, silakan Revina Milanda. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menambahkan jawaban. Baik, saya Revina Milanda dengan nomor induk mahasiswa 22129216 dari kelompok 4, izin menambah sedikit jawaban dari Tiara Genisa mengenai pertanyaan dari Satya Fifah tadi. Jawaban saya yaitu keempat tokoh tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar. Di antaranya yaitu pertama, Ki Hajar Dewantara. Kontribusinya dalam dunia pendidikan itu memperjuangkan hak pendidikan bagi masyarakat pada masa itu yang masih sangat terbatas. Ia juga mengembangkan konsep pendidikan yang berbasis kebudayaan lokal atau yang dikenal dengan
taman siswa yang telah dijelaskan oleh kelompok penyanyi tadi. Konsep ini hingga saat ini masih diterapkan dalam pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat identitas nasional dan menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua yaitu Muhammad Syafi'i. Salah satu kontribusinya yang masih terasa sampai saat ini yaitu mendirikan universitas yang terbesar di termasuk terbesar di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia atau UI pada tahun 1950. Yang kini menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Selain itu, ia juga memperjuangkan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia melalui program-program beasiswa dan pelatihan. Selanjutnya yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Kontribusinya dalam dunia pendidikan adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi berbasis pada nilai-nilai Islam. Yang tokoh terakhir yaitu Rahmah El Yunusiyah. Kontribusinya yang sangat besar yaitu mendirikan sekolah perempuan di Sumatera Barat yaitu di Niah Putri pada tahun 1907 dan memperjuangkan hak-hak bagi perempuan seperti halnya bagi laki-laki. Kontribusi ini sangat penting karena pada masa itu pendidikan perempuan masih sangat terbatas. Selanjutnya itu alasan relevan mengapa kontribusi keempat tokoh tersebut masih diterapkan dalam dunia pendidikan hingga sekarang. Karena konsep-konsep yang mereka kembangkan masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Selain itu, kontribusi keempat tokoh tersebut juga telah terbukti berhasil dan memberikan dampak positif dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, kontribusi mereka tetap dihargai dan dijadikan pedoman dari masa ke masa hingga sekarang. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Revina Melanda. Apakah dari teman-teman Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Satya Afifa. Apakah sudah mengerti dengan jawaban yang Tiara Genisa dan Revina Melanda berikan? Terima kasih kelompok penyaji, saya telah mengerti. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa keempat tokoh tersebut itu memiliki kontribusinya masing-masing dalam dunia pendidikan, seperti Ki Hajar Dewantara, yaitu pendiri Taman Siswa yang sampai sekarang itu sangat berpengaruh pada pendidikan Indonesia, serta juga memiliki kontribusi memperjuangkan hak pendidikan bagi rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Kemudian ada Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i itu memberikan kontribusi yaitu mengembangkan konsep pendidikan yang menekankan pada pengembangan kreativitas dan berpikir kritis. Serta beliau juga merupakan pendiri dari salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu memiliki kontribusi dengan membuka sekolah-sekolah modern yang mengkombinasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Kemudian beliau juga memiliki kontribusi dalam pendirian Muhammadiyah yang sampai sekarang masih menjadi acuan sebagian masyarakat Indonesia, terutama dalam hal persoalan agama. Kemudian ada yang namanya Rahmah El Yunusiyah. Rahmah El Yunusiyah ini memiliki kontribusi yang sampai sekarang ini yaitu memperjuangkan hak perempuan hak pendidikan bagi perempuan dan mendirikan sekolah pendidikan bagi perempuan di Sumatera Barat yang bernama Dinia. Kemudian beliau juga memiliki kontribusi dalam memberikan hak terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian alasan kenapa kontribusi keempat tokoh tersebut masih relevan dan diterapkan sampai sekarang, ya karena mereka telah memberikan pandangan dan praktek pendidikan yang mengkombinasi kebutuhan dan potensi setiap individu, serta menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kemampuan umum pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Satya Afifah. Untuk pertanyaan nomor 2 yang telah dijawab oleh Francisca Octavia tadi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan jawaban, moderator. Izin menambahkan moderator. Baik, silakan Rira Nabila.
Sebelumnya terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dengan pertanyaan bagaimana dan apa saja perwujudan dari pemikiran-pemikiran penting yang telah dikemukakan oleh Bapak Ki Haji Dewantara dalam pelaksanaan pendidikan pada saat ini. Jika pemikiran Ki Haji Dewantara bisa diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran menyenangkan dapat terwujud melalui pembelajaran yang bermakna dengan berpusat pada siswa. Guru dan siswa harus berkolaborasi untuk saling menggali kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk terciptanya pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada siswa, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga merdeka belajar dapat terwujud. Mungkin itu saja tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rida Nabila. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban lagi? Izin menambahkan jawaban moderator. Izin menambahkan jawaban moderator. Baik, silakan Vinanda Asmaul Husna. Baik, perkenalkan nama saya Vinanda Asmaul Husna dengan NIM 22129097 dari kelompok 1. Sedikit menambahkan jawaban, yaitu Ki Hajar Dewantara atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan terkemuka di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Beberapa pemikiran yang penting dan masih relevan hingga saat ini antara lain yang pertama ada pendidikan adalah hak setiap warga negara. Yang kedua ada pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan individu. Yang ketiga ada pendidikan harus berbasis pada pengalaman dan praktik. Yang keempat, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai moral dan keterampilan hidup. Perwujudan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pelaksanaan pendidikan pada saat sekarang ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti yang pertama, program bantuan operasi sekolah BOS yang memberikan aksesibilitas pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Yang kedua, kurikulum 2013 yang memberikan fleksibilitas bagi siswa dalam menentukan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Yang ketiga, penerapan pembelajaran aktif yang mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan praktik. Yang keempat, memberikan pembelajaran keterampilan hidup dalam mata pelajaran tertentu seperti pendidikan kewirausahaan dan pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Sekian penambahan jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vinanda Asmaul Husna. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban lagi? Izin menambahkan moderator. Baik, silakan Sunya Afika. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Sunya Afika dengan NIM 229228. Izin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Beberapa perwujudan dari pemikiran Kiai Hajar Dewantara dalam pelaksanaan pendidikan pada saat sekarang ini antara lain yang pertama, pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal. Kiai Hajar Dewantara menekankan pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan sebagai upaya melestarikan budaya dan menghargai keanekaragaman Indonesia. Pemikiran ini diwujudkan dengan adanya program pengenalan budaya pengenalan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dan penekanan pendidikan berbasis lingkungan. Yang kedua, pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan manusia yang mandiri dan kreatif. Kiai Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang mampu menciptakan manusia yang mandiri, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Pemikiran ini tercermin dari kurikulum pendidikan yang lebih mengutamakan pengembangan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis. Itulah beberapa perwujudan dari pemikiran penting Kiai Hajar Dewantara dalam pelaksanaan pendidikan pada saat ini. Semua pemikiran beliau sangat relevan dan masih menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sonia Vika.
Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban lagi?